Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Nevos Tactical Kalimantan Barat Pontianak. Baik kawan-kawan, di sini saya akan membuat sedikit tutorial untuk penguatan piston di unit M416. Jadi kenapa saya pisah-pisah konten M416, karena ya banyak yang dikerjain dan tidak bisa disatukan. Kalau disatukan juga durasinya pasti lama banget kan. Nah, di sini saya bakal mulai di pembuatan jalur ya, pembuatan jalur di bagian ini. Nah, di sini kawan-kawan, di sini kelihatan ada jalur. Nah, terus saya tanam tembaga ya. Ini susah fokusnya ya. Nah, begitu. Saya tanam tembaga, terus ke sini putusnya. Nah, itu. Saat dilihat dari sini dia tidak merubah ukuran ya kawan-kawan. Nah, tidak merubah ukuran sama sekali. Tenggelam dia. Nah, begitu juga saya bikin jalur di bagian ini. Nah, di bagian ini saya bikin jalur kawan-kawan. Tuh. Itu saya bikin jalur, lobangin di sini. Terus bikin jalur juga lubangin di sini. Nanti di sini saya isi tembaga juga ya. Baik kawan-kawan, kita langsung pasang aja tembaganya. Setelah pemasangan posisinya seperti ini kawan-kawan. Nah, di sini dia sampai ke bagian sayap ini ya, nembaknya. Nah, begitu ya, itu kelihatan. Terus ininya seperti biasalah, pasti dicor padet ya. Nah, dicor padet seperti ini, dicor padet. Di sini juga dicor sedikit. Nah, selanjutnya bagian sisi lainnya itu juga saya bikin line ya, atau parit ya. Nah, liningnya itu di sini. Lanjut ke sini putus. Terus bagian sininya saya bolongin. Saya buat line juga seperti sisi satunya itu sampai di sini putus, dan dia bakal nyambung ke sini sampai sini putus. Jadi konsepnya itu dia akan menarik di sini. Nah, dia akan menarik bagian sini dan akan menarik bagian atas ke bawahnya. Jadi kanan kiri, atas bawah ya, seperti itu kawan-kawan. Di sini bisa dilihat. Jadi harus sabar ini ngerjainnya. Enggak saya videokan saat pemasangan kawatnya itu karena memang rumit ya. Karena sistemnya rumit. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti saya lanjutin ke setelah dipasang aja. Sedikit penjelasan konsep ya, sedikit penjelasan konsep khusus di bagian ini, di bagian yang petak ini sama bagian ini. Nah, untuk di sininya, untuk di atasnya ini, itu wajib menjepit ya kawan-kawan, menjepit ya, bukan hanya sekedar dibikin parit seperti ini terus hanya sekedar dilem, tidak ya kawan-kawan. Di sini konsepnya ini harus menjepit. Jadi begini ya, sekeras-kerasnya, semaksimal-maksimalnya dia menjepit ya. Jadi tidak hanya dilekukin seperti ini terus dilem, enggak. Jadi di sini harus benar-benar menjepit si bahan ininya ya. Apa nama bahannya saya nggak tahu lah. Yang saya pikirin hasil ya. Jadi di sini sekali lagi ini harus menjepit ya kawan-kawan, harus ditekan sampai dia menjepit sekali. Bukan hanya sekedar ditempel. Baik, saya lanjut ngecor lagi, dilem lagi ya. Setelah kita lem dan kita cor, saya menggunakan abu rokok aja ya kawan-kawan. Kita amplas. Nah, di sini sudah saya amplas sampai rapi ya, sampai sesuai bentuk aslinya. Jadi dia semuanya itu sistemnya tenggelam ya kawan-kawan. Kita amplas ya. Dirapiin pokoknya bentuknya tidak keluar dengan bentuk aslinya kawan-kawan. Setelah diamplas, dia hasilnya seperti ini kawan-kawan. Jika dia dilihat dari samping tidak ada yang keluar sama sekali ya. Nah, tidak ada yang keluar dari corannya maupun tembaganya, karena tembaganya juga ikut ke amplas kalau dia keluar. Jadi mengikuti alur aslinya ya. Nah, tidak ada yang keluar seperti itu, sangat rapi dan yang pastinya sangat kuat ya kawan-kawan. Karena ini menarik ya seperti ini. Jadi tidak untuk ketebalan atau apanya itu tidak ada perubahan sama sekali dari ukuran aslinya ya. Nah, seperti itu kawan-kawan, kalau dilihat bagus sekali kan. Nah, untuk kekuatannya otomatis ini udah pasti kuat. Tapi agar lebih menjamin kekuatannya lagi, ini saya amplas. Yang saya gunakan ini amplas ukuran 80 ya kawan-kawan. Nah, ini dia ukuran 80 ya untuk mengamplasnya.
Jadi kalau ada tembaga yang keluar juga dia bakal keamplas. Jadi dia akan lebih rata hasilnya. Nah, tidak ada masalah jika tembaganya juga ikut keamplas, kan tidak putus. Yang penting itu tembaganya tidak putus ya. Nah, dia sebagai tulang saja, walaupun hanya tinggal sehelai rambut, asal dia ada tulangnya itu dia tetap bakal memperkuat ya. Di sini sudah kita bisa lihat, yang pasti sudah kuat ya ini, kawan-kawan. Nah, silakan. Nah, ini saya akan melapis dengan plat dulu seperti ini. Nanti saya perlihatkan dan jelaskan kembali. Untuk bagian di sini, nah kita lapis plat saja, hanya dilapis, tidak perlu cakar ya. Dilapis seperti ini, mentoknya di sini. Dia ada garis ya di dalam itu, jangan melewati garis, cukup di sini aja. Tapi sebelum ditempel sini di bagian ininya, sudut-sudut ini ya. Sudut ini itu di cutter dulu, dikurangi dulu ketebalannya. Baru dilapis plat agar ketebalannya tidak terganggu ya kawan-kawan. Nah, dia setelah dilapis plat ukurannya itu sama, tidak terlalu ke belakang. Jadi harus di cutter dulu. Nah, untuk bagian di sini papas juga sedikit, dipotong sedikit. Dipapas sedikit ya agar nanti saat dilapis plat itu, nah dia kan ini lebih rendah, saat dilapis plat itu nanti ketinggiannya sama dengan yang bawaannya. Ya, keseluruhannya sama. Terus di sini kita menggunakan cakar. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, menggunakan cakar ya. Agar dia menarik bukan menarik tapi menahan. Menahan dengan tarikan saat ini nanti bermain ya. Sebenarnya tanpa plat juga bakal kuat sekali, tapi ini kan untuk menahan aus ya kawan-kawan. Nah, untuk bagian ini kan bisa aus walaupun sudah ada tulang tembaga. Ibaratnya tulang manusia kalau tidak ada kulitnya kan juga bahaya kan. Nah, jadi ini anggaplah ini baju atau kulitnya lah. Nah, kita lem dulu ya. Selanjutnya ini bagian paling tricky ya dalam penguatan piston, walaupun ini juga bisa dibilang nggak gampang ya untuk ngerakit seperti ini. Nih posisinya sudah sangat kuat ya kawan-kawan. Bahkan saya pencet pakai tang saja dengan sekuat tenaga ini udah nggak bisa pecah ini. Nah, tuh nggak bisa pecah sama sekali. Alhamdulillah ya. Jadi ini sebagai bajunya ibaratnya. Nah, untuk di bagian kotak ini kita utamakan untuk dijepit seperti ini. Jadi saya menggunakan kaleng larutan penyegar aja ya, yang tipis. Tapi kalau yang ini pakai kaleng susu beruang itu, plat susu beruang atau pilok juga boleh kalau kawan-kawan punya pilok. Nah, di sini pakai larutan yang belakangnya sudah saya amplas. Saya bentuk seperti ini, dijepit ya. Untuk bagian pertamanya yang harus kita lem itu nanti di bagian sini dijepit. Kita kelilingi seperti ini. Nah, ya. Nah, jadi nanti ada bagian yang seperti ini ya. Nah, begitu ya kawan-kawan. Lanjut saya lem. Hampir lupa, sebelum dilem itu di bagian sekeliling ini diamplas dulu kawan-kawan, biar si platnya nanti bisa muncul ya, bisa nempel. Apaan muncul? Nah ya, jadi harus diamplas dulu dengan amplas kasar ya, 80 ya. Saya pakai ukuran 80 baru kita lapisin. Oke, lanjut. Oke, finally my work is clear. Seperti ini kawan-kawan. Wah, jadi setelah selesai dipasang seperti ini ya. Nah, nanti sedikit-sedikit lah dilumuri lem lagi, terus diamplas sampai rapi ya kawan-kawan. Nah, jadi untuk kekuatan, insya Allah ini sudah kuat banget ya, seperti biasa. Nah, ini ya penampakan akhirnya. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan yang ingin mengerjakan sendiri. Pesan saya hanya satu, harus teliti dan sabar, dan tidak boleh buru-buru ya. Memang ini khusus piston ini harus sabar banget karena sangat tricky ya kawan-kawan. Banyak banget triknya, banyak banget ini hambatannya ya. Pokoknya perhitungannya harus pas banget. Untuk merangkai seperti ini kesabarannya butuh kesabaran yang luar biasa. Ya, semoga bermanfaat kawan-kawan. Terima kasih. Salam dari gua Neo Vertical Kalimantan Barat Pontianak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cas.